Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, hadirin ikhwah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya tertunai segala amal kebajikan. Dan tentu saja dari amal kebajikan adalah kita menyambut seruan Allah Subhanahu wa ta'ala, memenuhi panggilannya, menjalankan ibadah dan sholat subuh berjamaah. Wala haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia yang meringankan langkah kaki kita, Dia yang memudahkan kita untuk bisa menjalankan ibadah ini. Tentu saja kewajiban kita sebagai hamba Allah yang bersyukur adalah mensyukuri segala nikmat tersebut dengan menjalankan ketaatan kepadanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, pada subuh hari ini kembali kita akan melanjutkan pembahasan dari Kitabul Jami' terkait dengan akhlak dan adab seorang muslim dalam kehidupannya sehari-hari, yang kita ambil dari pembahasan kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala. Kita masuk pada hadis yang selanjutnya. Kata beliau, wa an Jabir radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu ma'rufin shadaqatun, akhrajahul Bukhari. Dari Jabir radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu ma'rufin shadaqah, setiap perbuatan ma'ruf adalah sedekah. Akhrajahul Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Dan hadits ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, namun dari sahabat yang berbeda, yaitu Hudzaifah radhiyallahu taala anhu. Naam. Ikhwani fi din, azani Allah wa iyyakum. Jadi bersumber dari sahabat Jabir. Beliau adalah sahabat Ansar. Nama bapaknya adalah Abdullah. Maka beliau adalah Jabir bin Abdullah Al-Ansari. Beliau ini sahabat yang dikenal sebagai orang yang bersungguh-sungguh di dalam masalah ilmu. Beliaulah yang disebutkan kisahnya yang masyhur itu, tatkala beliau mendengar ada salah seorang sahabat yang mendengarkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau tidak dengarkan. Sahabat itu bernama Abdullah bin Unais, tinggal di negeri Syam. Maka akhirnya dia pun menempuh perjalanan, menembus padang pasir dari negeri Madinah ke negeri Syam
dengan mengendarai onta. Tentunya di zaman itu belum ada kendaraan-kendaraan canggih seperti sekarang ini. Melintasi padang pasir, perjalanan selama 1 bulan, hanya untuk mencari satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. 1 bulan perjalanan, dia siapkan bekalnya, ya. Kemudian menempuh perjalanan, dan tentu saja perjalanan dahulu tidak sama dengan sekarang. Ya. Yang dia hadapi cuman padang pasir. Nah, itu yang dilintasi. Dan tentunya ada kekhawatiran dari adanya penyamun, perampok, dan seterusnya. Tapi karena kesungguhan beliau di dalam mengejar hadis Rasulullah SAW, maka beliau pun melintasi perjalanan itu selama 1 bulan hingga sampai ke negeri Syam. Sampai di negeri Syam, walhamdulillah berjumpa dengan sahabat Abdullah bin Unais. Kemudian beliau pun memeluk sahabat Abdullah bin Unais, lalu menyampaikan hajatnya, bahwasanya maksud kedatangan dia ke rumahnya Abdullah bin Unais hanya untuk mendengarkan hadis yang dia tidak pernah dengarkan, tapi sahabat Abdullah bin Unais mendengarkan hadis tersebut dari Nabi. Sahabat Jabir bin Abdullah menginginkan hadis tersebut, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara tentang hari kiamat, tatkala manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Apa hadis yang engkau dengarkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka Abdullah bin Unais pun mengabarkan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuhsyarun nasu yaumal qiyamah, bahwa manusia nanti kelak akan dikumpulkan pada hari kiamat hufatan uratan ghurlan buhma, dalam keadaan tidak beralas kaki, tidak berpakaian, belum dikhitan, dan tidak membawa apa-apa, miskin. Kama bada'na awwala khalqin nu'iduh, sebagaimana awal kali dia diciptakan, dilahirkan ke muka bumi ini. Itu yang disampaikan oleh Abdullah bin Unais, 1 hadis. Setelahnya sampai hajat beliau, kembali ke Madinah, perjalanan 1 bulan lagi. Ini menunjukkan kepada kita luar biasa pengorbanan sahabat Jabir bin Abdullah hanya dalam rangka mencari 1 hadis Nabi. Nah, kalau kita bandingkan bagaimana dengan keadaan kita sekarang ini, sungguh betapa mudah sarana demi sarana kita bisa dapatkan ilmu itu. Tidak perlu sampai harus mengadakan perjalanan seperti itu. Apalagi dengan fasilitas yang ada sekarang, ada internet, ada telepon, ada aplikasi yang membantu. Sangat mudah untuk kita dapatkan. Tapi bersamaan dengan itu, semangat manusia di dalam menuntut ilmu, mempelajari agama kian memudar, mengurang, bersamaan dengan banyaknya fasilitas yang memadai. Lihat, kalau kita ambil ibrah dari sahabat Jabir ini, bukan main perjalanan 1 bulan hanya dalam rangka menuntut 1 hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kenapa sampai beliau rela untuk menempuh perjalanan seperti itu? Ya tentunya karena keimanan dan keyakinan beliau akan mulianya orang-orang yang menuntut ilmu. Di mana Rasulullah menjanjikan dalam hadis riwayat Muslim, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu perjalanan dalam rangka untuk mencari ilmu, menimba ilmu, mempelajari ilmu, maka apa? Sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga.
Ini yang beliau yakini, sehingga rela berkorban waktu, tenaga, perjalanan 1 bulan untuk menuntut ilmu hadis, mencari satu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini menggambarkan kepada kita akan semangat para sahabat dahulu dan secara umum para ulama salafus saleh. Mereka adalah orang-orang yang bersemangat di dalam mempelajari ilmu agama. Dan memang kehidupan seseorang itu tidak bisa lepas daripada ilmu. Kapan dia lepas dari ilmu, maka dia akan tersesat. Makanya para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, ini dari nasihat para ulama kita untuk kita tidak melepaskan diri dari ilmu itu. Dimanapun kita berada, mungkin sebahagian dari kita ya ada yang rumahnya jauh, yang bukan tinggal di tempat ini, hanya datang ke sini. Maka wasiat para ulama, dimanapun kita berada ya, jadikan waktu kita untuk mempelajari ilmu agama, mempelajari hadis Rasulullah SAW, mempelajari sunnah Nabi SAW, sehingga kehidupan kita ini senantiasa terbimbing di atas hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba lihat seorang yang jauh dari majelis ilmu, orang-orang yang tidak lagi mendengarkan ilmu agama, maka hatinya akan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu yang akan membuat dia futur, itu yang akan membuat dia loyo, tidak lagi beribadah kepada Allah. Dan syaitan pintar mengajak dia sedikit demi sedikit. Pertama-tama ya mungkin dibuat jarang untuk menuntut ilmu. Bertahap, setahap demi setahap, syaitan berusaha untuk mengeluarkan dia dari jalan sunnah itu. Awalnya dari apa? Awalnya dari kebosanan dia di dalam menuntut ilmu agama. Ini para jamaah sekalian. Dan ketika sudah semakin parah, maka dia akan meninggalkan, bukan hanya menuntut ilmu, bahkan meninggalkan beramal dengan ilmu agama. Ini sudah luar biasa. Nah, maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala manakala Allah masih menanamkan kepada diri kita cinta kepada ilmu. Ya, minimal itu. Walaupun nasihat ulama kita, kun aliman, jadilah kamu seorang alim, orang yang pandai, paham ilmu agama. Au muta'alliman, atau jadilah kamu orang yang mau belajar ilmu. Au mustami'an, atau mau mendengarkan ilmu. Au muhibban lil khair, minimalnya orang yang cinta kepada ilmu. Wala takun khamisa, dan jangan jadi orang yang kelima. Bukan orang alim, tidak mau belajar, tidak mau mendengarkan, tidak cinta juga dengan ilmu. Jangan mau jadi orang yang kelima. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Jadi sahabat yang kita bacakan hadisnya pada subuh hari ini, sahabat yang dikenal sebagai sahabat yang cinta kepada ilmu, Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Beliau meriwayatkan hadis, yang hadis ini ringkas, sangat mudah dihafal. Sekali dengar langsung hafal insyaallah taala. Kullu ma'rufin shadaqah. Langsung hafal kan? Kullu ma'rufin shadaqah. Coba saya mau tunjuk antum. Satu. Coba antum. Masya Allah, langsung dengar kan? Satu kali ya. Ringkas memang. Nah, kullu ma'rufin shadaqah. Setiap perbuatan ma'ruf adalah shadaqah. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Naam. Hadis ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, ringkas, namun sebagaimana hadisnya Nabi. Nabi itu kan diberikan jawami'ul kalim, kalimat-kalimat ringkas
tapi mengandung makna yang sangat luas dan sangat dalam. Itu haditsnya Nabi itu. Kullu ma'rufin shadaqah. Setiap perbuatan ma'ruf sedekah. Ringkas, tapi kandungannya luar biasa ini hadis. Naam. Di dalamnya terdapat makna-makna yang luar biasa yang dijelaskan oleh para ulama rahimahumullahu taala. Di mana hadis ini memberikan motivasi kepada kita untuk melakukan suatu amal kebaikan, perbuatan ma'ruf. Kenapa? Karena itu bernilai sedekah. Tatkala kita memberikan kebaikan kepada orang, melakukan perbuatan ma'ruf, entah dengan ucapan, perbuatan, entah untuk diri kita, keluarga kita, tetangga kita, sahabat kita, atau orang yang tak kita kenal, maka itu bernilai sedekah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kullu ma'rufin shadaqah. Setiap perbuatan ma'ruf adalah shadaqah. Pemahaman hadis ini, setiap perbuatan mungkar, ma'ruf lawannya mungkar. Setiap perbuatan mungkar, maka itu bukan shadaqah. Justru itu dosa yang akan mengantarkan pelakunya kepada kebinasaan. Yang namanya mungkar wajib diingkari. Yang namanya mungkar, maka dia akan mengundang dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ulama menjelaskan, diantaranya Al-Hafidh Ibnu Hajar sendiri dalam kitabnya Fathul Bari, beliau menukil ucapannya Ibnu Abi Jamrah, di mana Ibnu Abi Jamrah berkata, yutlaqu ismul ma'ruf ala ma'urfa bi adillati syara' annahu min a'malil bir. Bahwa nama ma'ruf, ya, perbuatan ma'ruf itu diitlakkan untuk sesuatu yang memang dikenal berdasarkan dalil-dalil syariat bahwa dia termasuk dari amal kebaikan. Entah hal tersebut hal yang memang berlaku dari adat kebiasaan manusia ataukah tidak. Karena perbuatan ma'ruf itu ada yang memang sudah menjadi adat kebiasaan orang. Orang semua melakukannya. Contoh memuliakan tamu misalnya. Itu kan adat semua orang itu. Berbakti sama orang tua, itu adat semua orang. Jangankan muslim, kafir pun kadang melakukannya. Tapi ada yang bukan menjadi adat orang, tapi dinilai sebagai amal ma'ruf yang bisa mendatangkan pahala. Contoh dari perkara yang ma'ruf, yang terkadang orang tidak terpikir bahwasanya itu kebaikan mendatangkan pahala. Kalau seorang mengamalkan siwak, dia bersiwak, tapi kadang niat orang siwak itu cuma hanya untuk membersihkan. Kalau dia bersiwak, dia niatkan untuk menjalankan perintah di dalam syariat, sunnah Nabi SAW, bukan hanya dia mendapatkan kebersihan, tapi plus mendapatkan pahala. Nah, disinilah pentingnya niat. Kalau ada orang bersiwak cuman toh hanya niat supaya bersihkan giginya, ya cuman dia dapat itu saja. Tapi kalau dia niat dalam rangka mengikuti hadis Nabi, perintah Nabi untuk bersiwak, maka dia mendapatkan pahala dengan hal tersebut. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula ketika kita menegur saudara kita dengan hal yang baik, atau sekedar tersenyum dengan dia, mungkin dianggap oleh orang hal yang biasa, tapi ternyata itu pun bahagian dari sedekah. Tabassumuka li akhika shadaqatun. Engkau tersenyum kepada saudaramu, itu adalah sedekah. Ketika lewat berjumpa dengan orang muslim, ucapkan salam, sedekah. Kenapa disebut oleh Nabi sebagai sedekah? Yakni
amalan yang dia pahalanya sama seperti sedekah. Itu maknanya. Nah, ulama menegaskan ini menunjukkan kepada kita bahwa sedekah itu jangan hanya dibatasi dengan harta saja. Ya, mungkin yang pertama terbersit memang ketika disebut sedekah, yang maksudnya mengeluarkan sejumlah harta kemudian diberikan kepada yang berhak menerimanya. Itu sedekah. Ya kan? Tapi ternyata berdasarkan hadits ini, sedekah itu lebih luas daripada itu. Semua perbuatan ma'ruf adalah sedekah. Semua perbuatan baik adalah sedekah. Mencakup ucapan, perbuatan untuk diri dan orang lain, maka itu adalah sedekah. Kan luar biasa cakupannya itu. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Jadi kita berucap dengan ucapan yang santun kepada saudara sesama muslim, tegur sapa yang baik, kalimat yang baik, sedekah. Kenapa? Karena itu adalah perbuatan ma'ruf. Membantu orang lain, entah itu dengan mengangkatkan barangnya atau membantu dia sekedar menunjuki jalan. Ada orang mungkin ingin tanya alamat atau kebingungan cari alamat, kita tanyakan kepada dia, atau dia langsung yang bertanya kepada kita alamatnya, dia minta tunjukkan, maka kita tunjukkan alamatnya begini. Itu amalan ma'ruf dan itu bernilai sedekah. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Nah, ini menunjukkan kepada kita, ikhwani fiddin, para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi bahwa sedekah itu ya perkara yang sangat luas cakupannya. Dan ini akan kita pahami kalau kita mendengarkan hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berikut, di mana Rasulullah bersabda, kullu yaumin au kullu sulama minan nasi alaihi shadaqah. Kata Nabi, setiap persendian manusia, setiap persendian manusia alaihi shadaqah, atasnya ada sedekah. Bayangkan, setiap persendian kita, banyaknya persendian kita ini, atasnya ada sedekah, kata Nabi. Kullu yaumin, setiap hari, tatlu'u fihi syamsu, tatkala terbit matahari, ta'dilu bainasnain, kau damaikan dua orang yang berselisih, sedekatun, itu sedekah. Lihat. Wa tu'inur rajul fi dabatihi fatuhmiluhu 'alaiha au tarfa'u lahu mata'ahu shadaqah. Engkau membantu seorang kau angkatkan dia, ya, atau kau angkatkan barang-barangnya, maka itu sedekah. Wal kalimatu thayyibatu shadaqah. Tutur kata yang baik, kalimat yang baik adalah sedekah. Wa bi kulli khatwatin tamshiha ila sholati shadaqah. Setiap langkah yang kamu melangkah dengannya dalam rangka untuk menuju salat, maka itu adalah sedekah. Wa tumitul adza anit tariqi shadaqah. Dan engkau tumitul adza, menyingkirkan gangguan dari jalan, duri atau apa, kau singkirkan, maka itu pun adalah sedekah. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ini hadis datang ketika para sahabat datang kepada Nabi, sahabat-sahabat miskin. Sahabat ini mengadukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu perkara. Ya Rasulullah, dhahaba ahlud dusur bil ujur. Ya Rasul, sahabat-sahabat kaya yang punya duit
mereka memborong pahala. Kenapa bisa begitu? Yusalluna kama nusalli. Mereka salat ya Rasul, kami bisa salat. Wa yasumuna kama nasum. Mereka puasa ya Rasul, kami juga bisa puasa. Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Tapi mereka bisa bersedekah, kami orang miskin tidak bisa bersedekah ya Rasul. Bagaimana cara kami sedekah? Nabi, ternyata sedekah itu jangan hanya dibatasi dengan harta. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Jadi sedekah itu luas. Walaupun memang yang terbersit pertama ketika disebut kata sedekah, sedekah dengan harta. Tapi ingat bahwa sedekah itu cakupannya sangat luas, mencakup segala amal kebaikan. Segala perbuatan ma'ruf adalah sedekah. Tapi bukan artinya ketika tahu bahwasanya semua yang ma'ruf itu sedekah, nggak perlu lagi sedekah dengan harta. Nah, bukan seperti itu. Sedekah dengan harta penting, tapi supaya ingin diingatkan, jangan dibatasi. Sedekah itu bukan hanya dengan harta saja, tapi semua amal kebaikan, semua ma'ruf ya, itu adalah sedekah. Ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seseorang sekedar membantu orang lain, menjadi perantara saja agar orang lain bisa mendapatkan syafaat dari kita, yang kita punya kedudukan, punya nama di situ, itu sedekah. Kenapa? Perbuatan baik. Makanya dalam Quran bahkan dikatakan man yashfa' syafa'atan hasanatan yakun lahu nasibun minha wa man yashfa' syafa'atan sayyi'atan yakun lahu kiflun minha. Dalam surat An-Nisa ayat 85. Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang memberi pertolongan dengan pertolongan yang baik, lihat, memberikan pertolongan, memberikan syafaat, maka dia atau baginya bahagian dari kebaikan tersebut. Wa may yashfa' syafa'atan sayyi'atan yakun lahu kiflun minha. Dan barang siapa yang memberikan pertolongan dengan pertolongan yang buruk, syafaat yang buruk, maka baginya ya, dia pun ikut memikul keburukan yang telah dia berikan tersebut. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Jadi tatkala kita ya membantu saudara kita dalam menunaikan hajatnya, kebutuhannya, maka itu tergolong sedekah. Dan termasuk dari sedekah ya, termasuk dari perbuatan ma'ruf, bahkan dikatakan a'zamul ma'ruf, termasuk dari kebaikan yang besar adalah al-kalamut thayyib, mengucapkan kalimat-kalimat yang baik ya di depan saudara-saudara kita. Kalimat yang baik tersebut masuk di dalamnya ucapan salam, masuk di dalamnya ajakan-ajakan kepada kebaikan, dakwah, seruan supaya orang baik. Ini termasuk a'zamul ma'ruf, perbuatan ma'ruf yang paling besar. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sekali lagi ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadits yang mulia ini menyebutkan kepada kita bahwa kullu ma'rufin shadaqatun, setiap perbuatan yang ma'ruf adalah sedekah, yang dengannya kita bisa mendapatkan pahala sama seperti pahala orang yang bersedekah. Itu makna hadis. Kemudian kita baca hadis yang berikutnya. Wa an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar artinya bapaknya Dzar, bapaknya si Dzar. Ini kunyahnya beliau.
Namanya adalah Jundub ibn Junadah. Jundub bin Junadah Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Beliau ini termasuk sahabat minas sabiqin al-awwalin, termasuk sahabat yang pertama-tama masuk Islam. Bahkan dikatakan beliau nomor 5 dari sahabat yang baru-baru masuk Islam. Menunjukkan beliau awal-awal memang. Padahal Abu Dzar ini bukan dari suku Quraisy, beliau dari Ghifar. Makanya namanya dinisbatkan Al-Ghifari, dari suku Ghifar. Dan memang ada kisahnya ketika beliau baru masuk Islam itu. Jadi Abu Dzar Al-Ghifari ini ketika mendengar nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka beliau pun mendatanginya. Ketika itu bersama dengan saudaranya Unais dan juga bersama dengan ibunya. Sebelum masuk Madinah, Abu Dzar mengutus saudaranya Unais untuk menyelidiki siapa Nabi Muhammad ini. Maka Unais pun datang melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ternyata manusia ketika itu sedang lagi panas-panasnya. Dengan apa? Keberadaan Nabi SAW menyerukan Islam, pengingkaran manusia yang luar biasa. Yang didapati oleh Unais, dan ini yang beliau sampaikan kepada Abu Dzar saudaranya, dia mengatakan, wahai Abu Dzar, orang yang mengaku sebagai seorang nabi dan utusan Allah, namanya Muhammad, dia ini orang yang diingkari oleh kebanyakan mayoritas orang-orang kafir Quraisy yang ada di sana ketika itu. Sampai-sampai mereka menuduhnya sebagai seorang majnun, gila, kahin, dukun, sahir, tukang sihir, syair, penyair gila. Itu tuduhan mereka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka katakan Muhammad itu abtar, orang yang tak punya keturunan. Nabi kan tak punya keturunan laki-laki. Keturunan Nabi semuanya perempuan. Mereka julukilah Nabi itu abtar. Sampai Allah Subhanahu wa taala membantah di dalam Al-Qur'an, "Inna syani'aka huwal abtar." Sesungguhnya orang yang mencaci makimu ya Rasul, maka dialah orang yang abtar. Dia sendiri yang begitu, terputus. Nah, dihina Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan terbukti di dalam sejarah orang-orang yang menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kehidupannya tidak akan pernah merasakan kenyamanan semenjak dia menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi orang-orang sekarang mau menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam, dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sehina-hinanya. Berani mencela Rasulullah, berani mencaci maki Rasulullah, membuat perkara yang tidak-tidak untuk Rasulullah SAW, Allah hinakan di dunia dan di akhirat. Na'udzubillahi min dzalik. Dan terbukti di dalam sejarah orang-orang yang menghina Nabi SAW keadaannya seperti itu, mati dalam keadaan terhina. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Maka sahabat Unais ini menceritakan begini-begini. Abu Dzar bertanya, bagaimana pendapatmu sendiri? Kan tadi komentarnya orang Arab Quraisy seperti itu. Komentarmu sendiri bagaimana? Kata sahabat Unais, kata Unais saudaranya Abu Dzar ini, saya ini sudah sering ketemu dengan dukun, sudah sering ketemu dengan tukang sihir, dan saya tidak dapati itu pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau mau dikatakan dia dukun, tukang sihir, jauh. Kenapa? Dukun dan tukang sihir itu tidak seperti ini keadaannya. Jadi dia bukan dukun, dia bukan tukang sihir. Hanya orang-orang saja menjuluki beliau seperti itu. Taib. Kalau dikatakan seorang penyair,
Kalau dikatakan seorang penyair, kata Unais, saya ini penyair. Saya ini penyair. Nah, yang diucapkan Nabi Muhammad ini jauh lebih hebat dari syair. Bagaimana mau dikatakan itu syair? Kalau orang gila, apalagi. Tidak mungkin ada orang gila bisa terampil seperti itu ucapannya. Itu hanya tuduhan-tuduhan. Akhirnya Abu Dar sendiri, ya, gantian menyelidiki Nabi SAW. Ini kisah keislaman beliau. Sampai di Makkah, sebelumnya Unais sudah mengingatkan saudaranya nih, Abu Dar. Wahai Abu Dar, kamu jangan mencari tentang Nabi ini terang-terangan ya. Kenapa? Ini berita isunya sekarang ini sedang lagi sensitifnya di Makkah ketika itu. Hati-hati, saya merasa khawatir nanti kamu dipukuli orang. Nah, sahabat Abu Dar ini dikenal sebagai sahabat pemberani. Tapi mendapatkan peringatan dari saudaranya, tatkala dia masuk Makkah, dia lihat. Dia ingin tanya, kan dia harus tanya kan, bagaimana caranya dia mau berjumpa dengan Nabi Muhammad. Dia tidak pernah melihat Nabi Muhammad. Dia mesti tanya kepada satu orang. Dia lihat, dia cari orang-orang yang sekiranya ya baik dan tidak bisa melakukan apa-apa. Nah, dia lihat mungkin ada orang-orang, dia pilih ada orang yang kecil di situ. Dia pikir badannya kecil, mungkin ini tidak bisa melakukan apa-apa. Tanya sama orang tersebut. Tanya, dia berbisik, dalam keadaan berbisik. Aku mendengar ada seorang ya yang dikatakan sabi. Nabi itu juga dikatakan sabi, artinya orang yang murtad. Orang yang murtad. Murtad dari agama nenek moyang maksudnya. Nabi Muhammad SAW itu. Bagaimana dia? Ini orang ini betul dia kecil, ternyata mendengarkan ucapan, memang sensitif, lagi sensitif. Langsung dia berteriak, ini orang sobe, ini juga orang mau ikut agamanya Nabi Muhammad. Semua orang tahu. Dan disebutkan bahwa orang-orang kafir Quraisy tatkala mendengar ini, Abu Dar bertanya tentang Nabi Muhammad SAW, bahkan difitnah ingin ikut agamanya Nabi Muhammad. Maka semua orang ketika itu melempari sahabat Abu Dar. Bahkan ketika itu beliau belum masuk Islam. Belum masuk Islam, baru mau mengenal Nabi Muhammad. Semua orang melempari beliau. Bahkan disebutkan tidaklah ada orang ya yang ada dan melihat Abu Dar ketika itu kecuali pasti melemparinya dengan apa yang ada di sampingnya. Apa yang ada yang melemparinya dengan sandal, melempari dengan batu, sehingga disebutkan bahwa sahabat Abu Dar ketika itu seluruh badannya berlumuran darah gara-gara dianiaya oleh orang-orang kafir Quraisy. Baru dia tahu bahwasanya memang ini berita yang lagi panas-panasnya, sensitif orang, tidak bisa disinggung masalah itu. Nah, tapi sahabat Abu Dar tambah penasaran dengan Nabi Muhammad SAW ini. Kok bisa-bisanya orang sampai sebencinya dengan Nabi Muhammad SAW. Beliau datangi Nabi Muhammad SAW, alhamdulillah berjumpa dengan Nabi. Ya, dia lihat Nabi SAW yang pada akhirnya hal tersebut mengantarkan beliau kepada keislaman. Nah, beliau masuk Islam, ya, dan beliau menyerukan hal tersebut kepada orang-orang kafir Quraisy, yang juga hal tersebut mengakibatkan beliau dipukul lagi. Orangnya pemberani sahabat Abu Dar ini, dia tidak pikir ya dirinya nanti bagaimana. Nah, dengan keislaman yang dia pegang, dia bangga dengan hal tersebut dan dia serukan kepada orang-orang kafir Quraisy. Ini sahabat Abu Dar radhiyallahu anhu, sahabat yang mulia. Beliau meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini dalam riwayat Imam Muslim. Kata Nabi, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Janganlah engkau meremehkan perbuatan ma'ruf walaupun kecil, walaupun sedikit. Walau antalqa akhaka biwajhin talqin, walaupun hanya dengan wajah yang berseri-seri tatkala berjumpa dengan saudaramu. Ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Ini sebenarnya ada kaitannya dengan hadis sebelumnya.
Hadis sebelumnya kan mengatakan semua perbuatan ma'ruf sedekah. Hadis ini Nabi katakan jangan remehkan perbuatan ma'ruf walaupun kecil, jangan. Nabi contohkan dari perbuatan ma'ruf yang mungkin dianggap kecil oleh orang, seperti kalau berjumpa dengan saudara muslim, kemudian dia berjumpa dengan melemparkan wajah yang berseri-seri, tersenyum kepadanya. Ini sedekah. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Dan kiaskan dia dengan perkara yang lain yang mungkin dianggap remeh oleh orang. Ya, sama seperti tadi, menyingkirkan gangguan dari jalan, ya kan, sedekah. Ya, atau sekedar meminjamkan teman kolam, pena supaya dia bisa menulis untuk hajat dan keperluannya, sedekah. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an, janganlah kau remehkan perbuatan ma'ruf walaupun kecil, walaupun sedikit, walau an talqa akhaka biwajhil talqin, sekalipun kamu berjumpa dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ini hadis menunjukkan kepada kita ya bahwasanya seseorang tidaklah sepantasnya dia meremehkan dan menganggap kecil perbuatan ma'ruf itu, walaupun memang hakikatnya kecil. Jangan. Kenapa? Karena kita tidak tahu, ternyata bisa jadi itu amalan yang kecil, justru itu yang mengantarkan kita kepada surga. Ya kan? Nabi SAW bersabda apa? Innal abda, sesungguhnya seorang hamba, la yatakallamu bil kalimah, dia berucap satu kalimat, la yulki laha balan, ia tidak pikirkan kalimat itu, ternyata yarfa'ahu Allahu biha darajat, Allah mengangkat derajat dengan ucapan baik yang dia ucapkan. Padahal ternyata seperti itu. Dan mungkin kita pernah mendengar hadis Nabi SAW, bagaimana ada seorang wanita, ya, yang dikatakan wanita ini seorang, naudzubillah, seorang pelacur. Tapi tatkala dia memberikan air, memberikan minum kepada seekor anjing, bayangkan, seekor anjing. Dengan sebab itu apa? Dikatakan syakarallahu laha wa ghafara laha. Allah bersyukur, berterima kasih kepada wanita itu dan mengampuni dosanya. Bayangkan ikhwani fillah, cuman memberikan minum kepada seekor anjing. Anjing lagi, bukan apa namanya hewan yang halal mungkin kita pelihara, ya, kucing misalnya masih boleh, ya kan? Ini anjing. Hadisnya dalam riwayat Bukhari Muslim. Ketika dia memberikan minum anjing yang kehausan itu, pernah dengar ceritanya kan? Masuk surga dengan hal tersebut. Allah berterima kasih dengannya. Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosanya. Dalam suatu riwayat Allah masukkan ia ke surga. Padahal bukan wanita yang baik-baik itu. Ini menunjukkan apa? Jangan remehkan amal kebaikan. Boleh jadi itu amal kebaikan yang akan memasukkan kita ke dalam surga. Iya. Boleh jadi itu amal kebaikan yang memasukkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan perhatikan Nabi SAW mencontohkan seperti kau berjumpa dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri, dengan melemparkan senyum kepadanya. Tidak berbuka masam, tidak bermuka muram. Ya. Ini ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, mungkin amalan kecil, tapi terkadang ya hal tersebut bisa mendatangkan sesuatu yang sangat luar biasa, baik itu pada diri kita ataukah pada penilaian orang lain. Karena kan orang itu kan ya kadang itu melihat baik tidaknya seseorang melihat dari akhlak dan perilakunya sehari-hari. Nah, ketika orang ini berjumpa dengan dia tersenyum, suka menebar salam, oh, ini orang baik, ini orang baik-baik ini, ya kan? Tapi kalau misalnya walaupun kita berpakaian bagus, rapi, pakaian muslim, tapi tidak pernah salam, tidak pernah senyum, orang akan berpikiran negatif kepada kita terkadang, ya kan? Tidak usah pikirkan orang, oh Ustaz dia pun tidak pernah senyum sama saya,
dia pun tidak pernah salam sama saya, tidak usah pikirkan itu. Yang penting kita mulai dari diri kita dulu. Ibda binafsik, mulailah dari diri kita dulu. Adapun orang lain tidak begitu sama kita, ya itu urusan dia. Tapi kita hendaknya melakukan yang terbaik. Bukan hanya kepada orang yang kita kenal, tetapi orang yang tidak dikenal pun ketika kita berjumpa dengannya, ucapkan salam, lemparkan senyum kepada dia. Dan itu adalah perkara yang sangat membuahkan perkara-perkara yang baik dalam kehidupan seseorang, bahkan juga berdampak bagi dakwah seseorang. Ketika dia mempunyai akhlak yang sangat bagus, hubungan sosial yang sangat baik kepada orang lain. Dan ini yang diharapkan dari kaum muslimin, bahkan dari ahlus sunnati wal jamaah, untuk berakhlak dengan akhlak yang baik. Dan itu bisa jadi sarana dakwah kita untuk mereka, untuk saudara-saudara kita. Iya. Sekedar kita melakukan hal tersebut, naam, walaupun tidak dibalas, tapi kita melakukan perkara yang mesti kita lakukan. Nah, ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Demikian mungkin dua hadis yang bisa kami bacakan pada kesempatan subuh hari ini, semoga bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu taala alam bisawab. Ada yang mau ditanyakan? Satu dua pertanyaan mungkin sebelum kita tutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ini pertanyaannya di luar pembahasan. Ketika salat sunat subuh itu tidak dilarang kita berlama-lama, itu kemungkinan dilarang berlama-lama salat sunat subuh. Ini kas katanya. Ya. Nah, salat sunat subuh, ya, memang disebutkan di dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ya sangat ringkas di dalam sunat subuhnya, sampai Aisyah mengatakan, aku mengira Nabi itu cuman baca Fatihah saja, atau bahkan kurang daripada itu, kata Aisyah. Itu pengakuan Aisyah ketika melihat Nabi SAW sholat sunnah sebelum subuh, yakni qobliyahnya subuh. Dan dalam satu riwayat disebutkan Nabi cuman membaca surat Qul ya ayyuhal kafirun dan Qul huwallahu ahad. Nah, menunjukkan apa? Kata ulama bahwa yang memang sunnahnya sholat sunnah sebelum subuh itu, qobliyah subuh itu ringkas. Nah, bagaimana kalau orang ada yang melakukannya terlalu panjang? Kalau dia lakukan sering seperti itu, panjang, menyelisih sunnah. Kalau dia lakukan sekali tapi kebanyakannya tidak, nah ini tidak dikatakan sebagai orang yang melakukan suatu amalan menyelisih sunnah, karena dia lakukan sekali-sekali. Nah, tapi kalau seringnya dia lama, nah ini menyelisih sunnah, karena yang sunnah itu memang ringkas. Ya, karena Nabi SAW itu ya, sholat 2 rakaat subuh ya dengan membaca Qul ya ayyuhal kafirun dan Qul huwallahu ahad. Terkadang Nabi baca surat yang lain, terkadang Nabi baca surat lain, tapi kadarnya mirip dengan Qul ya ayyuhal kafirun dan Qul huwallahu ahad. Menunjukkan memang ringkas. Iya, menunjukkan memang ringkas. Makanya ulama mengingkari kalau ada orang yang melakukan sholat sunnah sebelum subuh lebih dari 2 rakaat. Nah, itu yang disebutkan dalam riwayat dari sahabat Sa'id ibnul Musayyab radhiyallahu rahimahullah, seorang tabi'in yang mulia. Ketika ada orang yang melakukan sholat sunat subuh lebih dari 2 rakaat, ditegur oleh sahabat Sa'id bin Musayyab. Orang ini mengatakan, wahai imam, apakah Allah bisa menyiksa saya gara-gara saya gara-gara saya sholat? Kata Imam Sa'id bin Musayyab, enggak. Allah enggak menyiksa kamu karena kamu Allah enggak menyiksa kamu karena kamu sholat, tapi Allah menyiksa kamu karena kamu menyelisih sunnah di dalam sholat. Ini ikhwani fidin azani Allahu ayyakum. Jadi memang sunnahnya ringkas. Salat sunnah subuh itu ringkas. Tapi ulama memberikan ketentuan ya di dalam salat sunnah subuh itu ya, karena posisinya subuh ya kan. Kalau kita salatnya salatnya ringkas. Tapi dalam menunggu jamaah itu tidak masalah untuk kita
waktunya agak berikan porsi untuk sholat sunnah itu bagi jamaah-jamaah yang lain yang datang terlambat untuk agak diakhirkan, tidak ada masalah. Nah, dan itu yang kami perhatikan di tempat-tempat masjid-masjid sunnah ya. Di pondok-pondok pesantren juga demikian. Nah, kalau sholat sunnah subuh itu qobliyah subuh itu waktunya diperpanjang. Bukan sholatnya kita, tapi dalam rangka untuk menunggu jamaah yang lain. Ya, makanya dalam hadis juga Rasulullah mengatakan, ya sholat subuh itu hatal isfar, sampai agak terang sedikit. Ya, nah, ya artinya mereka menunggu jamaah yang lain. Jelas ya? Nah, wallahu taala alam bissawab. Baik. Ya, mungkin saya cukupkan ya. Demikian kajian kita pada ini. Semoga akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.